Nah, ini kita udah memasuki Kabupaten Karawang, teman-teman. Ini tugu perbatasannya cukup hancur loh, teman-teman. Masih banyak lubangnya ya. Padahal belum lama ditambal itu loh. Waduh, bahaya. Iya, masih seru ya ternyata Pantura lubangnya. Nah, ini teman-teman, saat ini kita masuk di Simpang Jomin. Kalau kata orang-orang ya, inilah real Pantura. Oke, mantap sekali lubangnya, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel gua ya, Om Jar. Terima kasih teman-teman yang udah mau mampir ke channel ini. Ya, pada malam ini gua akan ngajak teman-teman untuk touring menuju ke Indramayu. Jadi kita sekalian update jalur Pantura terkini tuh. Ya, sekarang tuh tanggal 9 ya, teman. 9 Juni 2025. Dan ini posisi di Jalan Cut Mutia, Bekasi. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, kalau malam ini tuh kita akan itu ke Indramayu, Pantura, ya Pantura. Kalian update jalur. Jadi untuk rute yang akan kita ambil tadi, dua start dari rumah tuh di daerah Ranco ya, Ranco dan Tanjung Barat. Gue tadi lewat Condet, Pasar Bo, Pondok Gede, Konsen, ya, tembus-tembus tadi di Jalan Cendekia, gua lewat Jalan Raya Narogong. Sebenarnya tadi udah coba nge-record ya dari rumah tuh, tapi pas tadi dicek nggak tahunya belum kepencet, teman-teman. Padahal udah ngomong panjang kali lebar, tapi malah nggak kepencet dong. Ya udahlah, kita lanjutnya dari sini aja, semoga aja kepencet. Oke teman-teman, udah di depan kita ini udah sampai di underpass Pulau Kapal. Oh iya, sedikit cerita ya untuk perjalanan kali ini. Sebenarnya ini perjalanan yang sekian kalinya lah untuk lewat Pantura, karena emang tiap bulan memang masih pulang ke Indramayu tempat istri tabung istri gua, karena emang anak lagi sekolah di sono. Jadi tiap bulan gua pulang nengok anak, ya sekalian touring tipis-tipis lah. Jadi tadi tuh sebenarnya udah gua ceritain di perjalanan yang tadi, cuman sayangnya nggak kepencet action camnya ini, teman-teman. Jadi nggak ada recordnya. Jadi ya gue ulangi lagi dah dari sini. Ya, jadi itu apa ya, vlog pertama gue sebenarnya. Vlog pertama gue coba-coba untuk nge-vlog ya, teman-teman, karena gue emang senang banget lihat youtuber para motovlogger yang pada touring nah itu ke Jawa Tengah, keliling Jawa Barat, Kidang, Ciletuh, itu Genteng. Senang aja lah, gue juga emang senang riding. Dan khusus untuk yang Pantura, gue
itu sering pantengin untuk ini juga teman-teman, sebenarnya nyari-nyari info tentang jalur, update jalur gitulah, karena emang kan rute perjalanan gua tiap bulan ya, jadi pengen tahu aja perkembangan Pantura kayak gimana, apakah sudah nambah lagi lubangnya, apakah ada perbaikan jalan lagi, atau apalah. Kan di Pantura itu ada aja gebrakan ya teman-teman, jadi gua sering pantengin tuh kalau dari YouTube ada yang update nih touring kemana, jadi seneng aja lihatnya, sekalian buat sumber informasi juga tentang perkembangan Pantura. Nah makanya nih dari situ gua mikir ya, kenapa nggak gua aja ya gua ikutin vlog sekalian gitu, sekali-sekali kali dari sini gua bisa berbagi informasi mas untuk perkembangan jalur buat teman-teman juga ya. Kita lihat aja lah ke depannya bagaimana. Ya yang jelas gua mulai sekarang sih udah mulai mau coba-coba buat konten-konten untuk video-video motoran, touring atau jalan-jalan nanti ya, semoga aja apa yang gua upload nanti menjadi bermanfaat gitu, sebagai informasi juga buat teman-teman yang kalau mau menuju ke suatu tempat jadi nggak kaget gitu harus lewat mana, harus gimana, bingung masalah jalurnya atau kayak gimana rutenya ya. Ya semoga aja lah kedepannya channel ini bakal berkembang dan jadi bermanfaat buat teman-teman yang menonton semua ya. Oke lanjut, itu tadi informasi jalur. Jadi kita tadi mulai dari daerah Jakarta Selatan, Tanjung Barat, tepatnya di Ranco ya, jadi lewat Pondok Gede, lanjut Bekasi, Cikarang, Karawang, Subang, dan kita akan nanti update sampai Indramayu. Oke teman-teman, lanjut lagi aja, nanti kalau ada yang menarik lagi di depan bakal gua update lagi dah. Bye. Oke lanjut ya, tadi itu kita habis lewat daerah Tambun ya, kita memasuki daerah Cibitung nih teman-teman. Untuk posisi bensin gue tinggal 2 bar ya, jadi belum sempat ngisi. Udah lama juga nggak ngisi, lupa terakhir ngisi kapan. Karena untuk motor ini buat harian tuh termasuk motor manja ya teman-teman, karena pakainya cuma buat jarak dekat aja ya, sekali nggak jauh paling ya buat touring-touring tipis-tipis. Jadi posisi dari rumah tuh tadi masih 3 bar dan sekarang udah tinggal 2 bar. Jadi nanti kita akan nyari pom bensin, coba cari sel kayak di dekat-dekat sini apa depan lagi ada ya sebelum Cikarang. Kita lihat kan, soalnya kayaknya sebelum Pantura kayak tinggal pom bensin sel yang ada di situ doang kan Kak, kayaknya di depan lagi kayaknya udah nggak ada lagi tuh. Oke dilanjut dulu ya teman-teman.
depan ada pom bensin Shell nih teman-teman, kita mau isi dulu ya, kita mau penuhin. Oke, bensin udah isi full, udah nyantai lah. Jadi tadi tuh di daerah mana ini? Ya pokoknya di situ dah. Kayaknya saya terakhir menuju Pantura kayak di situ dah. Sepenglihatan gua ya, yang kalau ke arah timur tuh sel terakhir di situ. Sono lagi udah agak nggak pernah lihat lagi tuh. Sekarang tuh pukul 8.05 ya, kita lanjut jalan lagi, bensin udah penuh. Dan biasanya sih kalau untuk motor ini ya, oh iya, ini motor yang gue pakai ini EDV 160 ya teman-teman. Jadi kalau untuk kapasitas tankinya ada di 8,1 liter. Tadi gue isi full di posisi bensin masih 2 bar, isi power habis 73.000. Nah biasanya kalau posisi full dari rumah ke Indramayu sampai rumah lagi tuh udah nggak usah ngisi lagi. Nah kebetulan ini ngisinya udah di daerah Cibitung ya kayaknya ya. Ya udah aman lah, sampai besok kita pulang lagi juga untuk bensin masih cukup kondusif. Oke teman-teman, dilanjut lagi. Kalau ada yang menarik lagi di depan, gua shoot lagi. Oke teman-teman, di depan itu kita udah nyampe di persimpangan SGC ya teman-teman. SGC Sentra Grosir Cikarang. Kita lihat nih, kalau teman-teman yang belum tahu kondisinya, perempatan nih kalau malam tuh separah apa sih macetnya. Oke, hitungannya masih standar lah macetnya nih. Tapi tetap aja macet. Nih, masih tetap banyak genangan juga. Jadi kalau dari teman-teman yang biasanya tuh dari arah Jakarta, subuh nyampe sini di jam-jamnya pasar tuh persimpangan itu emang biadab juga itu. Kalau untuk macetnya ya udah macet, jalannya becek, PR juga lah pokoknya kalau subuh-subuh lewat SGC itu.
Cuman tadi kalau saat ini di jam 8 malam untuk macetnya ya standar lah, masih asik-asik aja. Untuk arah sebaliknya kelihatan nggak tuh? Arah sebaliknya kok tumpen macet ini. Biasanya nggak nyampe sih belum macetnya. Ada apa ini? Apa ini? Ada apa ini? Lumayan panjang loh. Waduh, bahaya nih besok pas pulang kalau macetnya masih kayak gini juga. Aduh, bayar banget. Jembatan waktu dulu waktu masih direnovasi sempat viral juga tuh, orang yang naik motor pengen jatuh. Jadi itu waktu masih berkuin kan, jembatan bikin jembatan darurat ya teman-teman, dari kayu. Sempat viral juga tuh, dan kejadian itu gak lama setelah gua lewat situ sih. Memang agak mengerikan, cuman ya itulah, motor suka kadang-kadang selip di titian kayunya itu, ya mengakibatkan jatuh. Ya alhamdulillah di tahun berapa itu udah dibuka kembali, udah lumayan lama juga ya, udah mulai enak dah jalur. Nah ya, untuk update jalur sepanjang jalan tadi dari Jakarta sampai sini lumayan masih enak lah, nggak ada lubang-lubang yang cukup parah ya. Cuman untuk tambelan-tambelan masih seperti itu ya teman-teman. Tambelan-tambelan jalannya agak bumpy, jadi agak bahaya juga kalau untuk kecepatan tinggi. Nah ini kita udah memasuki Kabupaten Karawang teman-teman. Ini tujuh perbatasannya. Sekarang pukul 22.29 ya, jam setengah 9 sampai Karawang. Ini jembatan apa namanya? Tanjung Pura apa kalau nggak salah ya, yang di bawahnya ada Sungai Citarum teman-teman. Nah ini nanti di depan kita akan lewat jalur lingkar luar Karawang ya. Jadi setelah lampu merah ini, lampu merah yang kedua, kita ambil kiri, jangan diterobos ya sahabat. Lampu merah kedua kita ambil yang ke kiri teman-teman. Kalau udah masuk sini tuh, ini ada apa nih? Ada bus ngetem kayaknya. Nah ini kita ambil kiri ya teman-teman, kita lewat jalur lingkar luar Karawang. Nggak jelas anjay, saya ke kanan dia belok kiri dong.
punten, kita salib dari kiri ya, maaf ya. Kalau udah masuk jalur sini tuh berarti udah beda ya teman-teman. Udah berasa aura-aura panturanya, apalagi kalau teman-teman nyoba lewat sini di siang atau pagi hari, bener dah ini jatuh banget sih buat gua, karena emang di depan jalurnya kan banyak persawahan ya. Pokoknya udah aura panturanya tuh udah berasa dari sini. Nah, tapi ini juga waktu zamannya COVID ya, ini jadi titik penyekatan nih teman-teman di sini. Jadi ingat banget waktu itu tahun berapa sih, 2002 kalau nggak salah, pas arus mudik 2002 apa 2001 apa 2002 ya, pas zamannya PSBB ya, banyak penyekatan. Kita tuh selama 2 tahun nggak bisa mudik teman-teman. Jadi untuk penyekatannya dimulai dari yang tadi tuh di persimpangan mau ke arah Jalan Baru, sebelumnya malah jadi banyak yang terpaksa putar balik juga. Nah, waktu itu gua sama istri maksain tuh lewat. Nah, jadi yang sebelum jembatan tadi yang baru jadi yang gua sebut tadi tuh teman-teman, itu diarahin sama warga ke kanan gitu. Ya udah tuh banyak juga yang ngikutin jalur situ, lewat kampung. Banyak punglinya juga ya mau gimana lagi ya, habis lewatnya, habis kita juga maksain lewat sini juga nggak bisa karena penyekatan. Jadi kita lewat jalur kampung sampai motor tuh naik perahu teman-teman buat nyeberangin sungai. Wah, edan lah pokoknya. Padahal waktu itu dari Jakarta gue sengaja berangkat tuh tengah malam jam 12-an lah ya, berharap nggak ada penyekatan. Nggak taunya ya itu adanya lah, tetap dipantekin dong. Ya dengan ya pokoknya dengan niat yang sedikit memaksakan ya, terpaksa gue lewat kampung ngikutin orang-orang tuh. Lewat kampung orang ada yang nyuruh bayar juga, ditutup soalnya kan gua sama pemuda-pemuda gitu. Nggak tahu dah jatuhnya pungli atau bukan itu. Pokoknya ya bodo amat lah, yang penting kita bisa pulang pada saat itu ya. Alhamdulillah tembus juga sih, tembus walaupun sempat nyasar. Tembus-tembusnya nih udah masuk Karawang kota teman-teman. Nah udahlah gather dah sampai situ. Tuh lumayan lama juga putarnya kita. Jadi waktu itu berangkat jam 12 malam, jam 5 pagi itu masih sampai Subang teman-teman. Masih Subang, baru masuk Subang malah. Gue istirahat di pom bensin ya karena emang ngantuk juga kan, dan jalannya juga diputar-putar, sempat nyasar juga. Gokil sih itu ya, pengalaman yang luar biasa juga ya. Terima kasih untuk pemerintah juga karena udah melakukan penyekatan. Jadi waktu itu jadi berasa ada gernya gitu kita mudik ya, justru itu yang berkesan ya teman-teman. Dan alhamdulillah gua bisa pulang, bisa nengokin anak, lebaran di kampung ya.
itulah teman-teman, cerita sedikit zamannya COVID ya. Iya, sekarang kita udah keluar dari jalan Lingkar 2 Tanjung Pura ya. Saat ini kita masuk jalan raya di daerah Lari ini teman-teman. Ya, untuk kondisi jalan tadi di jalan Lingkar ya, ya masih biasa lah, banyak tambalan-tambalan yang sangat bumpy, jadi kudu hati-hati ya teman-teman. Oh, oke. Nah itu juga ya, kalau bisa teman-teman lagi di jalan, di depan ada kendaraan ya, atur jarak teman-teman, jangan kayak saya tadi, nanti tahu-tahu dia berbelok untuk menghindari lubang, tanya nggak tahu, jackpot kita. Jadi sebisa mungkin lah diatur jarak pandang untuk meminimalisir blind spot. Di sini nih terakhir gue lewat sih masih caur, cukup berantakan. Di depan patok ada pokoknya yang ada ricisnya, nah ya kan, sebelah kanan teman-teman jembatan. Oh di sini apa bukan ya? Sih di sini sih. Dekat sini, dekat putaran balik, cukup hancur loh teman-teman, masih banyak lubangnya ya ampun, padahal belum lama ditambal itu loh, sudah begitu lagi. Oke, untuk area Cikampek ya yang perlu diwaspadai ya dekat-dekat sini sih, sama di daerah Kosambi teman-teman, dekat-dekat pasarnya. Waduh bahaya. Iya, jadi waktu itu pernah kena lubang juga di daerah Kosambi itu dekat pasar. Ya begitulah kronologinya. Seperti biasa, kondisi setelah hujan, genangan air. Nah, jadi nggak kelihatan kalau ada lubang. Kalau tahu pas kita lewat, loh kok dalam. Gua kira cetek. Ya itulah. Yang penting ya untungnya waktu itu sih nggak terlalu kencang sih. Jadi nah ini dia nih lubang lagi. Oke, agak kasih jarak aja sama truk nih biar kita ada pandangan, jadi bisa untuk menghindar ya. Kalau bisa sih kita duluin aja di truk biar pandangan kita lebih luas ya. Oke. Ya bang, udah ambil kiri dah. Iya, masih seru ya ternyata Pantura lubangnya ya. Buat temen-temen yang nanti mau ke arah timur, touring entah itu ke Dieng, Jogja atau Bromo atau mana lah,
yang mau keluar dari Jakarta siap Pantura ya, untuk updatean lubang di daerah Kelari arah Cikampek ya kayak tadi tuh teman-teman, masih sama sih yang dekat putaran balik yang ada Ricis dan McDonald, masih cukup membahayakan, jadi tetap waspada ya teman-teman. Ini ngomong-ngomong boncengers udah mulai nyender nih pala nih, palanya nyender di punggung, jadi ini posisi kepala udah mulai miring nih teman-teman ya. Kebetulan ya istri gua tuh ya emang capek lah, biarin lah, soalnya dia hari ini tuh masuk pagi, kemarinnya hari Minggu dia masuk siang, jadi habis jumping lanjut lagi pulang kerja, istirahat sebentar langsung gua ajak jalan lagi nih teman-teman. Jadi ya capek, biarin dah, nyender dulu, biarin kepala gua aja yang miring. Cuman kalau untuk kondisi waktu yang cukup lama agak pegel juga ini, tapi nggak apa-apa lah. Tadi kita dari Jakarta tuh jam 7 kurang ya, jam 7 kurang, sekarang pukul 20.53 ya, kurang lebih udah sekitar 2 jam gue juga berkendara ya. Mungkin di depan juga mau cari tempat istirahat ya teman-teman, lapar juga. Nah seperti biasa kalau gua sama istri gua tuh punya langganan nih, langganan tempat makan, yaitu setelah Mall Cikampek di sebelah kanan tuh ada nasi goreng yang recommended banget teman-teman. Teman-teman mesti jajal sih, menurut gua tuh cukup enak walaupun pinggiran jalan gitu. Jadi setiap gua pulang kampung pasti mampir ke situ kalau buka, kalau masih buka ya. Cuman kadang gua pernah lewat jam 12-an ke atas itu masih buka teman-teman. Nanti dah gua tunjukin kalau udah mau sampai tempatnya. Pokoknya nggak jauh kok dari yang pintu tol yang pokoknya yang dekat Mall Cikampek itu teman-teman. Mall Cikampek depannya ada Megacoan, nah seberangnya kan tuh ada McDonald. Jadi kalau pas putar balik sebelum McD teman-teman, sebelum McD, jadi warungnya tuh biasa aja, cuman ya gue cocok rasanya di lidah gue. Cukup enak menurut gua sih. Cuman kalau teman-teman mau nyobain juga boleh lah, nanti gua spill tempatnya, cobain aja. Oh iya ini, nah ini teman-teman, kita udah di Cikampek ya. Ini sebelah kiri udah Mall Cikampek. Depan ada Superindo. Nah yang tadi gue bilang ini Megacoan, seberang ada McD. Nah untuk posisinya nasi gorengnya itu yang pinggir-pinggiran jalan ini teman-teman. Nah tuh pas buka tuh seberang pom bensin. Jadi nanti di depan kita putar balik, ambil kiri langsung. Kebetulan udah mulai lapar nih teman-teman. Nah ini dia putaran baliknya, jangan sampai kelewat ya teman-teman, lumayan jauh juga soalnya. Kalau kelewat lagi
Ini nasi goreng. Bagi kapan pernah kelewat, muternya setelah flyover Cikampek. Nah, oke lah teman-teman, kita ngeres dulu, kita isi perut dulu, nanti dilanjut lagi ya. Nah ini teman-teman, saat ini kita masuk di Simpang Jomin. Kalau kata orang-orang ya inilah real Pantura. Waduh, masih cukup ya standar lah untuk kemacetan arah Jakarta ya. Sini kita udah mulai banyak musuh-musuhnya nih, transformer anjay, bisa galakan bisnya pada dia yang ngeplong gokil ya. Inilah Pantura, bisnya kalau nggak ngeplong ya nggak jalan tuh ya. Kekuatan mental kita aja teman-teman. Kita memasuki Simpang Jomin nih dari Pantura di jam malam. Kondisinya juga lumayan cukup ramai nih. Nah, lanjut untuk perkembangan jalurnya. Terakhir gua kesini tuh awal bulan kemarin ya, itu sedang ada perbaikan jembatan di dekat-dekat perbatasan Karawang dan Subang ya. Jadi waktu itu masih macet parah sih teman-teman. Nah ini untuk updatean sekarang per tanggal 9 Juni 2025, apakah sudah mulai dibuka kembali atau sudah selesai itu proyeknya? Kita cek ya teman-teman. Wah, lubangnya di tengah-tengah nih, hati-hati ya. Sekitaran Simpang Jomin, lubang di tengah. Oke. Nah, di belakang juga truk agak kenceng juga nih teman-teman. Truk yang nanggung itu. Oh, lumayan antin. Cuman emang skill sopir truk tuh emang dikeluar di sini sih rata-rata. Waktu apa, wah hati-hati tuh teman-teman, lubangnya lumayan. Oke, tahan dulu, lumayan dalam. Jadi rata-rata di sebelum sambungan jembatan itu kita mesti waspada ya. Nah, soalnya ya rata-rata jelek gitu. Jalannya pasti sambungan pasti ada lubangnya. Nah tuh di tengah jalan. Jadi kita ambil kiri aja teman. Ambil kiri lebih aman soalnya kebanyakan di sebelah kanan untuk lubangnya nih. Lumayan banyak masih di sebelum Subang, di daerah mana nih, apa aja, Jatisari kalau nggak salah ya. Ngeri, biarin dah duluan. Nah truk-truk yang kayak begitu tuh larinya kayak setan, sering banget nemuin. Tapi pernah
jam-jam malam juga itu temen larinya truk yang angkut mobil itu, tahu kan teman-teman, yang panjang, yang truk bawa mobil yang bisa isi 6 mobil, lawan arah dong. Sampai ngalah tuh. Ya, di jembatan lagi kita kurangi dulu kecepatan, jaga jarak. Nah kan, ya begitulah, rata-rata jalannya kurang bagus ya kalau sambungan jembatan itu. Nah, ini tadi sebelah kanan juga lumayan dalam lubangnya. Gokil loh, truk yang depan loh, dia ngerem kalau ada lubang doang. Nah, kita ambil kiri aja nih. Ini kemungkinan yang jembatan tadi nih, jembatan yang tadi gue bilang teman-teman, lumayan panjang nih bisa ini. Ini ambil tanah, tetap hati-hati ya, ini soalnya tanahnya juga kerikil nih. Nah, takutnya merosot, pleset. Ya, kita naik. Ayo. Wadidaw. Wah, lubangnya luar biasa teman-teman, ngebul jadi berdebu. Truknya besar sekali, debunya mantap sekali yo, mantap yo. Lihat deh teman-teman, nih jalur kanannya juga bergelombang dan banyak lubangnya. Kita ambil kiri lagi. Oke, aman. Jadi ya kemungkinan ya itu yang tadi ya teman-teman, yang gue bilang, ini macet karena ada perbaikan jembatan, jadi dibuat 2 jalur untuk arah timurnya nih. Jadi yang ditutup tuh yang arah Jakarta. Waduh, luar biasa lubangnya. Lihat nggak teman-teman? Oke, mantap sekali lubangnya, mantap. Ada apa ini? Loh, lancar. Jadi penyebab macetnya tuh apa tadi? Inilah Pantura. Mantap. Waduh, lihat teman-teman, lubangnya mantap.
loh bang. Iya, setelah jembatan ini nih, dan seperti biasa kalem, karena sebelum jembatan pasti hancur nih jalanannya. Oh. Mantap, ngebul sekali. Oke lah, atur jarak teman-teman biar ada pandangan kita nggak kalang, jadi nggak blind spot. Nah ini dia tugu perbatasan Kabupaten Subang ya. Saat ini kita berada di daerah Subang, jam 21.58. Kalau jalurnya yang beton ya, gue mulai agak pede sih teman-teman kalau gue untuk nah berkata. Kalau untuk jalur yang aspal begini emang sedikit ragu teman-teman, karena banyak yang rusak. Kalau untuk kayak sambungan masuk ke jalur beton ya agak pede dah kalau ini, dan soalnya di rata-rata ya bagus sih jalurnya, nggak ada yang kayak jalur aspal gini bergelombang. Jadi sedikit tips kalau di Pantura nih, kalau mau nyalip dengan tenang ya di pasti jalur yang beton aja teman-teman. Kalau untuk jalur yang aspal gini ya agak sedikit was-was, takutnya di depan ada lubang kita nggak tahu. Oh kan udah berlubang lagi. Kita memasuki wilayah jalan Reta Besi ini teman-teman. Ini jalannya lumayan mendingan sih menurut gua. Nah jalannya lurus, nggak terlalu banyak antar kendara. Iya loh, cuman ya begitulah, yang paham untuk sebelah kiri ini nih ya tempat-tempat istirahat yang sangat menghibur kayaknya sih. Ada tempat hiburan kayaknya, bisa dilihat sendiri lah, agak gelap gitu depannya, dan banyak mbak-mbak yang sedang nongkrong. Di daerah Patok Besi ya teman-teman, sebelah kanannya sawah. Ini enak nih kalau siang ada jalannya ini di sini. Kalau malam begitu dah, yang hiburannya itu. Jadi ingat waktu pertama kali gua sama istri diajak istri ke kampungnya motoran. Kebetulan waktu itu gua berangkat pagi sih, pagi dari Jakarta. Nyampe daerah sini tuh siang. Nah kan karena emang gak biasa jalan lewat Pantura ya, sampai sini tuh udah capek banget teman-teman, udah ngerasa capek dah, dan mau minta buat istirahat, ajak istirahat lah istri gua.
Ah, nggak boleh dong di dekat-dekat sini. Katanya kalau mau istirahat jangan di sini, ntar panan lagi aja. Nah, gua kan nggak tahu tuh waktu itu ya. Karena waktu itu kalau siang nih nggak ada yang mejeng kayak gini sih. Cuman ya kayak warung biasa aja, gue pikir ya emang warung biasa lah. Pengen istirahat, pengen nyantai dulu, ngerokok dulu. Nggak boleh dong sih gua. Ya udahlah, akhirnya gue istirahat dari depan lagi ada pom bensin baru udah. Itu pengalaman pertama gua sih motoran lewat Pantura dulu tahun berapa lah, pokoknya zaman-zamannya COVID itu. Nah setelah berkali-kali lewat di jam berapa pokoknya di jam malam itu ya ternyata seperti ini, makanya pantesan nggak boleh istirahat di sini. Mungkin takutnya gua betah kali ya. Oke lah, nurut aja. Kita masih ditemani truk besar dan truk penanggung nih. Nah, yang nanggung yang rata-rata kebanyakan yang rada-rada ugal-ugalan gitu. Nah ini dia flyover Pamanukan teman-teman. Nah di sini juga agak kurang bagus juga sih untuk jalanannya di sepanjang flyover. Kadang-kadang di pas yang sambungannya itu loh. Nah, sambungannya kurang rata. Ini dia turunan flyover Pamanukan. Dan di depan itu ada jembatan teman-teman ya, jembatan Cipunagara apa kalau nggak salah. Dulu di tahun berapa sempat ini juga di sini nih, di setelah flyover di sini tuh banjir teman-teman, banjir. Ya jadi banjir menutup akses Pantura juga nih, lumayan besar juga waktu tahun 2022 apa 23 gitu. Jadi lumayan besar juga banjirnya, sempat keputus jalur Panturanya. Nah pas beberapa hari setelah kejadian banjir kan gue emang pas lagi mudik juga tuh, itu masih banyak penduduk yang mengungsi di sekitar jalan situ teman-teman. Nah jadi banyak yang mengungsi, itu banyak yang minta sumbangan juga. Model-modelannya kayak jadi kayak tuh di jembatan kayak yang di jembatan Kalisewu perbatasan Indramayu, Makassar itu. Jadi banyak yang minta sumbangan di situlah ya kan, emang lagi musibah juga sih. Cuman biasanya sih enggak ya, tradisi kayak gitu ya adanya di depan lagi teman-teman, di jembatan Kalisewu perbatasan Indramayu dan Subang. Nah ini dia teman-teman, markas Harry Potter. Kita sudah memasuki daerah Indramayu, di perbatasannya ada di kali tadi. Jembatan
Kali Sewo. Jadi kita sudah resmi masuk Indramayu, Kecamatan Sutra nih teman-teman. Kita sudah masuk Patrol nih teman-teman. Pasar Patrol. Sekarang pukul 23.02 11. Nah, di sini juga hati-hati teman-teman. Pelan-pelan aja, soalnya banyak ada putaran balik. Ada apa ini macet? Nah, ya macet karena putaran balik jadi teman-teman. Di depan RSUD Patrol. Nah, dari sini tuh enak, ada banyak yang jalur beton. Tidak was-was lagi dengan lubang. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita udah mau keluar dari Panturan nih, karena sebentar lagi udah mau nyampe ya teman-teman. Terima kasih untuk yang udah bersedia mampir nemenin gua touring malam ini, sambil update untuk kondisi jalur Pantura